Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kaya tanpa batas, Maha Pemurah yang tak pernah berhenti memberi, Maha Pengasih yang kasih sayangnya tak pernah berkurang. Walau kita banyak lupa, Dialah yang mengatur rezeki setiap hamba, dari setetes air hujan yang turun hingga sesuap nasi yang kita makan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Manusia mulia yang mengajarkan kita untuk tidak hanya mencari dunia, tapi juga menggapai akhirat. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah di jalannya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kita akan membahas sebuah amalan ringan, tapi luar biasa besar dampaknya. Sebuah dzikir yang jika diamalkan dengan hati yang tulus, insya Allah akan membuka pintu rezeki dari segala penjuru. Bukan rezeki biasa, tapi rezeki yang berlimpah, penuh keberkahan, dan seringkali datang dari arah yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang kekayaan, banyak orang langsung membayangkan harta yang melimpah, rumah yang megah, mobil yang mewah, dan perhiasan yang berkilau. Namun, Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam sebuah hadis yang agung, bukanlah kekayaan itu banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kaya yang sejati bukanlah apa yang kita simpan di lemari atau di rekening bank, tetapi apa yang kita simpan di dalam hati, rasa syukur, rasa cukup, dan ketenangan jiwa. Kekayaan hati ini adalah nikmat besar yang tak ternilai. Sebab, berapa banyak orang yang hartanya melimpah, namun hatinya gelisah dan tidak pernah puas. Mereka terus mengejar harta tanpa henti, seakan-akan dunia ini tak pernah cukup. Sebaliknya, ada orang yang sederhana secara materi, tapi hatinya lapang, senyumnya tulus, dan tidurnya nyenyak tanpa rasa khawatir. Inilah kekayaan yang hakiki, ketenangan yang Allah berikan kepada hambanya yang pandai bersyukur. Islam mengajarkan bahwa rezeki datang hanya dari Allah, bukan semata-mata hasil jerih payah kita. Usaha hanyalah sebuah sebab, sedangkan yang menentukan hasil adalah Allah. Bahkan, ada orang yang berusaha keras siang dan malam, namun rezekinya tetap seret. Ada pula yang usahanya sederhana, namun rezekinya lancar dan penuh keberkahan. Semua ini menunjukkan bahwa sumber rezeki sejati adalah Allah, Sang Maha Pemberi. Karena itu, jika kita ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah dan berkah, kita tidak cukup hanya bekerja keras secara duniawi, tetapi juga harus mengetuk pintu langit. Doa, dzikir, dan ibadah adalah kunci pembuka pintu-pintu rezeki yang tidak terlihat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka." Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini menjadi bukti bahwa takwa adalah magnet rezeki. Kekayaan yang Allah berikan pun sangat luas maknanya. Rezeki bukan hanya berupa uang dan harta benda, tetapi juga kesehatan yang kuat, umur yang panjang, keluarga yang harmonis, anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, bahkan sahabat-sahabat yang baik. Semua itu adalah bentuk kekayaan yang sering kali kita lupakan. Padahal, tanpa kesehatan,
harta akan terasa hampa. Tanpa keluarga yang harmonis, rumah mewah pun terasa kosong. Maka, marilah kita memandang kekayaan dengan kacamata iman. Harta itu penting, tapi hati yang bersyukur jauh lebih penting. Usaha itu wajib, tapi doa dan dizikir adalah ruh yang menghidupkan usaha. Jika hati kita terpaut pada Allah, maka dunia akan mengikuti kita. Namun, jika hati kita terpaut pada dunia, kita akan selalu merasa kurang. Jadilah hamba yang kaya hati, agar Allah limpahkan kekayaan yang lahir dan batin, dunia dan akhirat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap ibadah dalam Islam memiliki waktu-waktu yang istimewa, di mana doa dan dizikir lebih cepat diijabah. Salah satu waktu yang penuh keberkahan adalah setelah sholat Isya. Inilah waktu di mana banyak orang mulai menutup hari. Suasana menjadi lebih tenang dan hati lebih mudah untuk khusyuk. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa di waktu-waktu seperti inilah kita sebaiknya memperbanyak dizikir dan doa sebagai bekal sebelum tidur dan sebagai penutup amalan sehari penuh. Ada sebuah dizikir agung yang diajarkan Rasulullah yang memiliki keutamaan luar biasa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahal mulku walahal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Miliknyalah segala kerajaan dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di zikir ini adalah deklarasi tauhid yang paling murni. Ia bukan sekadar kalimat indah, tetapi pengakuan penuh bahwa hanya Allah satu-satunya yang kita sembah dan satu-satunya sumber rezeki kita. Rasulullah bersabda bahwa barang siapa membaca kalimat ini dengan penuh keyakinan, maka Allah akan mencatat baginya pahala yang besar, menghapus dosa-dosanya, dan mengangkat derajatnya di sisinya. Bahkan disebutkan bahwa di zikir ini lebih baik daripada dunia dan seisinya, karena ia menguatkan ikatan hamba dengan Tuhannya. Dengan dizikir ini, kita menegaskan bahwa harta, jabatan, dan segala yang kita miliki hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa Allah ambil kembali. Bacalah dizikir ini 10 kali setelah sholat Isya. Jangan hanya diucapkan di bibir, tapi rasakan maknanya di hati. Bayangkan seolah kita sedang menghadap langsung kepada Allah, menyampaikan pengakuan bahwa kita adalah hamba Dia yang lemah dan hanya Dia yang berkuasa memberi rezeki. Ketika kita mengucapkannya dengan penuh rasa tunduk, maka hati akan terasa lapang, pikiran lebih tenang, dan jiwa menjadi yakin bahwa rezeki kita sedang disiapkan oleh Allah. Mengapa 10 kali? Angka ini bukan sekadar hitungan, tetapi sebuah tanda istiqomah. Dengan mengulanginya berkali-kali, hati kita terasah untuk selalu mengingat Allah, dan keyakinan kita semakin kuat. Inilah yang membuat dizikir ini menjadi pembuka pintu rezeki. Sebab ketika hati penuh dengan Allah, maka Allah akan memenuhi hidup kita dengan kebaikan dari arah yang tak pernah kita duga. Saudaraku, jangan remehkan amalan ini. Mungkin hanya memakan waktu 1 atau 2 menit saja, tapi pengaruhnya bisa mengubah hidup dalam hitungan hari. Bukan tidak mungkin Allah akan membukakan jalan rezeki yang selama ini tertutup rapat. Bisa jadi kita dipertemukan dengan peluang bisnis baru, mendapatkan bantuan dari orang yang tak kita sangka, atau melihat pintu-pintu kebaikan terbuka lebar. Semua ini dimulai dari satu langkah kecil
duduk sebentar setelah Isya, lalu berzikir dengan hati yang hidup saudaraku. Salah satu keistimewaan di zikir setelah Isya ini adalah cepatnya pertolongan Allah turun kepada hamba-Nya yang mengamalkannya dengan hati yang tulus. Ada banyak kisah nyata yang menjadi bukti. Orang-orang yang sebelumnya berada di ujung keputusasaan tiba-tiba mendapatkan jalan keluar yang tak pernah mereka bayangkan. Semuanya bermula dari keyakinan dan kepasrahan total kepada Allah. Dibarengi di zikir yang sederhana namun penuh makna ini, ada kisah seorang pedagang kecil yang hampir gulung tikar. Setiap malam setelah sholat Isya, ia membaca di zikir ini 10 kali sambil memohon pertolongan Allah. Pada hari ketiga, tanpa ia duga, datang seorang pembeli yang memesan barang dalam jumlah besar dan membayar lunas di tempat. Bukan hanya hutangnya yang terbiar, tapi ia pun bisa memutar modal untuk usahanya kembali. Ia pun menangis, bukan karena uangnya bertambah, tetapi karena ia merasakan betapa dekatnya Allah dengan dirinya. Ada pula seorang buruh harian yang sudah berbulan-bulan mencari pekerjaan tetap dalam kelelahan dan kesedihan. Ia mencoba mengamalkan di zikir ini setiap malam setelah Isya. Pada hari ketiga, ia mendapatkan panggilan kerja dari sebuah perusahaan yang dulu sempat ia lamar. Posisinya bahkan lebih baik dari yang ia harapkan, dan gajinya cukup untuk menafkahi keluarga dengan layak. Inilah bukti bahwa Allah selalu mendengar doa hamba-Nya, bahkan ketika manusia lain tak lagi peduli. Mengapa bisa secepat itu? Karena di zikir ini menghubungkan kita langsung dengan Allah, memurnikan niat, dan menguatkan keyakinan. Ketika hati kita benar-benar bersandar kepadanya, pintu langit terbuka dan rahmat Allah mengalir deras. Sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa doa dan dizikir yang dipanjatkan dengan hati yang bersih dan yakin akan lebih cepat dikabulkan. Dan waktu setelah Isya adalah salah satu saat di mana hati kita lebih mudah mencapai kehusyukan itu. Tentu, tidak semua orang akan melihat hasilnya dalam bentuk uang secara instan. Keajaiban 3 hari itu bisa datang dalam berbagai bentuk: kesehatan yang membaik, masalah yang tiba-tiba selesai, peluang usaha yang muncul, atau bahkan hati yang tiba-tiba merasa tenang meski masalah belum sepenuhnya hilang. Semua itu adalah bentuk rezeki yang kadang tak kita sadari, tapi sebenarnya jauh lebih bernilai dari sekadar materi. Saudaraku, jangan ragu untuk mencoba amalan ini mulai malam ini. Lakukan dengan hati yang penuh keyakinan dan syukur. Jangan sekedar menghitung hari untuk melihat hasilnya, tapi rasakan perubahan hati dan pikiran yang terjadi selama prosesnya. Ingatlah, bagi Allah, memberi rezeki itu semudah membalikkan telapak tangan. Mungkin saja dalam 3 hari ke depan, engkau akan tersenyum dan berkata dalam hati, benar, janji Allah itu pasti. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap amalan yang kita lakukan akan menjadi bernilai di sisi Nia jika disertai dengan niat yang benar. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, ketika kita membaca di zikir ini, janganlah semata-mata meniatkan untuk memperbanyak harta dunia. Niatkanlah untuk mencari ridha Allah, mendapatkan keberkahan, dan meraih rezeki yang halal lagi baik. Saudaraku,
yang dirahmati Allah, setiap amalan yang kita lakukan akan menjadi bernilai di sisi niat jika disertai dengan niat yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, ketika kita membaca di zikir ini, janganlah semata-mata meniatkan untuk memperbanyak harta dunia. Niatkanlah untuk mencari ridho Allah, mendapatkan keberkahan, dan meraih rezeki yang halal lagi baik. Mengapa niat itu penting? Karena niat adalah penentu arah perjalanan hati kita. Jika niat kita lurus, maka walau hasil yang kita dapatkan tidak sesuai bayangan, kita tetap merasa cukup dan bahagia. Namun, jika niat kita salah, maka sebesar apapun hasil yang kita terima, hati akan tetap merasa kurang. Niat yang tulus akan membuat di zikir ini menjadi ibadah, bukan sekadar alat untuk mendapatkan sesuatu. Selain niat yang lurus, hal penting berikutnya adalah istiqomah. Istiqomah artinya terus-menerus melakukan amalan tanpa putus, meski hanya sedikit. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus, walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, jangan jadikan di zikir ini hanya sebagai percobaan 3 hari. Teruslah membacanya setiap malam. Walaupun rezeki sudah mulai mengalir, banyak orang yang semangat beramal ketika sedang sulit, tapi mulai lalai ketika keadaannya membaik. Padahal, justru di saat Allah memberi kelapangan, kita harus semakin giat mengingatnya. Jika kita hanya berzikir ketika susah, itu tanda kita beribadah demi kebutuhan kita, bukan demi Allah. Namun jika kita tetap berzikir dalam lapang dan sempit, itu tanda kita benar-benar mencintai Allah, bukan hanya karunia-Nya. Istiqomah dalam dizikir ini akan menghadirkan lebih dari sekadar rezeki materi. Allah akan tambahkan nikmat lain yang tidak ternilai, kesehatan yang kuat, ketenangan hati, keluarga yang harmonis, anak-anak yang soleh, dan umur yang penuh keberkahan. Bahkan, kita akan merasakan hubungan yang lebih dekat dengan Allah, di mana doa-doa terasa lebih ringan diucapkan, dan hati selalu damai dalam perlindungannya. Maka, jadikanlah dizikir ini sebagai bagian dari hidup kita. Jangan menunggu sampai ada masalah untuk mendekat kepada Allah. Lakukan setiap malam dengan hati yang penuh syukur, baik di saat lapang maupun sempit. Insya Allah, istiqomah ini akan menjadi kunci pembuka pintu rezeki dan pintu rahmat Allah yang tidak akan pernah tertutup. Jamaah yang dirahmati Allah, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan tanpa mengingat Sang Pemberi kehidupan. Dunia hanyalah persinggahan sementara, sementara akhirat adalah tujuan abadi kita. Maka beruntunglah orang yang setiap harinya menutup malamnya dengan dizikir, karena ia menutup catatan amalnya dengan sesuatu yang diridhoi Allah. Dizikir setelah Isya ini hanyalah amalan kecil di mata manusia, tapi bisa menjadi amalan besar di sisi Allah. Malam ini bisa menjadi titik balik hidup kita. Tidak peduli seberapa sulit keadaan kita sekarang, berapa besar hutang yang kita tanggung, atau seberapa berat beban pikiran kita, Allah mampu mengubah semuanya dalam sekejap. Dia hanya menunggu kita untuk kembali mengetuk pintu Nia Denggen Hoti yang penuh harap. Bacalah di zikir ini malam ini, dan biarkan Allah yang mengatur sisanya. Jangan menunda, saudaraku. Setiap malam adalah kesempatan emas yang belum tentu kembali.
Betapa banyak orang yang kemarin masih bisa berdiri untuk salat, namun hari ini sudah berbaring di liang lahat. Selama nyawa masih ada di raga, gunakan setiap detik untuk menambah bekal akhirat. Di zikir ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah menggingget naya di waktu malam. Bayangkan jika setiap malam sebelum tidur kita menghadap Allah dengan hati yang bersih, memujinya dan mengakui kebesarannya. Hidup akan terasa lebih ringan, masalah terasa lebih kecil, dan rezeki terasa lebih lapang. Bahkan tidur kita akan menjadi ibadah karena kita mengakhirinya dengan mengingatnya. Inilah salah satu rahasia keberkahan hidup yang jarang disadari banyak orang. Maka marilah kita berjanji pada diri sendiri untuk mengamalkan di zikir ini setiap malam. Tidak perlu lama, hanya beberapa menit, tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Yakinlah, jika kita mendekat sejengkal kepada Allah, Dia akan mendekat sehasta kepada kita. Jika kita berjalan kepadanya, Dia akan berlari kepada kita. Janji Allah tidak pernah meleset, dan Dia tidak pernah mengecewakan hamba yang berharap kepo dunia. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma inni as'aluka rizkan tayyiban wa ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Ya Allah, kami memohon kepadamu rezeki yang halal lagi baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang Engkau terima. Ya Allah, lapangkanlah hati kami, mudahkanlah urusan kami, lunaskanlah hutang-hutang kami, sembuhkanlah yang sakit di antara kami, dan satukanlah keluarga kami dalam kebaikan. Ya Allah, jadikanlah malam ini awal dari hidup yang penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.